Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channelnya saya teman-teman. Ini saya punya jengkol yang udah saya rendam semalaman. Jengkolnya udah mengembang dan udah terkelupas sebagian seperti ini. Jengkolnya udah saya cuci bersih. Sekarang saya udah siapkan air. Airnya udah benar-benar mendidih. Jengkolnya kita masukkan ya. Nah, ini jengkolnya akan saya rebus selama 10 menit. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini udah 10 menit ya teman-teman. Sekarang saya matikan kompornya. Ini akan saya diamkan selama 30 menit. Nah, ini kita tutup lubangnya supaya uapnya itu nggak keluar ya. Ini udah 30 menitan. Sekarang saya hidupkan kembali kompornya. Kita masak kembali sampai 10 menit. Nah, ini udah 10 menit. Sekarang kita matikan kompornya. Kita diamkan sampai hangat, baru kemudian kita bilas bersih ya. Sementara itu teman-teman, saya akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya sebagian akan saya haluskan menggunakan blender supaya benar-benar halus ya. Bumbunya ini terdiri dari 100 gram cabai keriting merah atau cabai merah. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera. Kalau teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangkan. Jika teman-teman suka pedas bisa ditambahkan ya. Nah, ini saya haluskan 2 kali ya teman-teman karena tempatnya ini agak kecil ya. Ini cabenya udah halus, sekarang kita pindahkan terlebih dahulu ke wadah. Selanjutnya saya akan haluskan bumbu yang lainnya ya. Ini terdiri dari 10 siung bawang merah, kemudian 5 siung bawang putih. Ada juga 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, setengah sendok teh jintan, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang kita masukkan ke wadah, kita campurkan. Selanjutnya ini ada 2 lembar daun salam, ada setengah buah biji pala, 4 buah cengkeh, 4 buah bunga lawang, 1 ruas jari kayu manis, 2 buah kapulaga, 1 lembar daun kunyit sejempol kaki lengkuas, 8 lembar daun jeruk, 2 batang serai. Ada kelapa yang udah disangrai sebanyak setengah ons atau setara 50 gram ya. Ini saya beli di pasar ya teman-teman, tempat bumbu halus ya. Nah, ini jengkolnya udah saya cuci bersih. Sekarang jengkolnya ini akan saya geprek supaya nanti bumbunya itu benar-benar meresap. Nah, ini jengkolnya itu teman-teman, walaupun nggak kita geprek dia udah empuk ya. Ini udah bisa langsung kita makan ya. Nah, sekarang kita susun terlebih dahulu di cobekannya. Ini kita geprek cukup 2-3 kali ketukan aja, nggak usah terlalu kuat supaya nanti nggak hancur. Kalau udah selesai, sekarang kita masukkan ke wadah. Nah, untuk sisanya ini teman-teman, ini bisa disimpan di chiller ataupun di freezer untuk masakan selanjutnya ya. Ini saya udah siapkan sebagai pelengkapnya, ada kentang yang kecil-kecil yang udah saya cuci bersih, udah saya sikat-sikat satu-satu ya. Sekarang kita goreng kentangnya ini sampai benar-benar matang, gunakan api yang kecil aja. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang ya. Nah, ini kentangnya udah matang ya teman-teman, jangan lupa dicek, cukup ditekan aja seperti ini. Kalau udah empuk, tandanya udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan bumbu pelengkapnya. Sekarang kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar menyusut ya. Nah, ini bumbunya udah menyusut seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita masukkan jengkolnya. Kemudian kelapa yang udah disangrai. Ini kalau teman-teman nggak ada kelapa yang hitam ini bisa di skip ya. Tapi warnanya itu nggak terlalu coklat nantinya ya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian tambahkan air. Ini saya tambahkan air sebanyak 600 ml ya teman-teman, atau secukupnya. Kebetulan ini jengkolnya itu udah empuk, jadi nggak usah terlalu banyak kasih air. Selanjutnya tambahkan bumbunya, garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya ya. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masak sampai menyusut.
Ini udah mendidih, sekarang saya akan masukkan santan instan. Ini saya pakai santan instan aja ya, sebanyak 200 ml atau secukupnya sesuai selera. Kalau teman-teman ada santan fresh juga lebih bagus ya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu, kita masak kembali sampai menyusut airnya. Nah, kalau udah setengah menyusut seperti ini, sekarang kita masukkan kentang yang udah digoreng tadi. Sekarang kita masak kembali sampai benar-benar menyusut ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa diaduk-aduk terus, jangan ditinggal-tinggal terus karena ini rawan gosong bagian bawahnya ya. Gunakan api yang kecil aja. Nah, ini udah cukup kering ya teman-teman. Kalau mau segini aja juga boleh, sesuai selera. Ini akan saya masak kembali supaya nanti lebih awet ya. Nah, ini udah cukup, minyaknya juga udah keluar bagian pinggir-pinggirnya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang rendang jengkol dan kentangnya udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan menyiapkan masakan selanjutnya. Ini ada bawang merah sebanyak 3 siung, kemudian ada 1 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting merah. Untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya atau dihaluskan ya. Kemudian ada 1 batang daun bawang dan 1 lembar daun kunyit ya. Daun kunyitnya jangan lupa bagian tengahnya itu dibuang ya. Nah, sekarang kita masukkan ke wadah, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, 4 butir telur ayam. Ini kita kocok-kocok. Selanjutnya teman-teman, tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya. Nah, ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Ini saya udah siapkan minyaknya cukup banyak. Pastikan minyaknya ini cukup panas ya. Nah, ini kita masukkan, kita dadar telurnya ini. Supaya keriting atau keribo bagian atasnya ini kita siram-siram menggunakan minyak ya, seperti ini. Nah, ini dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata ya. Selanjutnya kita masak kembali sampai benar-benar matang ya. Sambil disiram-siram supaya bagian atasnya itu juga crispy atau berenda ya. Nah, ini udah matang, udah cukup, bagian bawahnya juga udah kecoklatan. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Nah, ini harus benar-benar ditiriskan supaya minyaknya itu enggak terlalu banyak ya. Nah, ini dia teman-teman, masakan saya hari ini udah selesai. Masak simple, 2 menu aja. Ini ada rendang jengkol, ini rendangnya enak banget, jengkolnya empuk dan pulen. Silahkan dicoba. Kemudian sebagai pelengkapnya ini ada telur dadar berendo ya. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.